Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe, like, dan share YouTube channel Bu Kokom. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar masih secara jarak jauh. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Amin, amin ya robbal alamin. Materi kita untuk hari ini adalah tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran kedua. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Ayo kita mengamati. Ayam membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikanlah percakapan berikut ini. Kata ayah, kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak. Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik, jawab Lani. Ayo selanjutnya kita berdiskusi. Buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan tersebut. Kemudian tukarkan pertanyaan kalian dengan teman di sebelahmu. Jawablah pertanyaan teman kalian. Diskusikanlah pertanyaan dan jawaban yang kamu kerjakan bersama teman kamu. Baik anak-anak, karena kalian sedang belajar di rumah, kalian bisa membuat satu pertanyaan kemudian kalian jawab. Ayo kita menulis. Tuliskanlah pertanyaan dan jawaban kalian dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Gunakan juga huruf kapital dengan benar. Perhatikan contoh pertanyaan yang sudah ibu buat. Pertanyaannya adalah, mengapa kebersihan kandang ayam harus dijaga? Dan jawaban yang tepat adalah, supaya ayamnya tidak mudah sakit. Ini adalah contoh pertanyaan sesuai dengan percakapan antara Lani dan ayahnya. Kalian bisa membuat pertanyaan yang lainnya. Kerjakan di buku paket kalian halaman 52. Ayo selanjutnya kita berlatih. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Baik anak-anak, kalau materi yang sebelumnya kita sudah melingkari huruf kapital yang tepat, hari ini kita akan cari huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita. Cerita yang berjudul Merawat Ayam. Coba perhatikan judulnya ketika penulisan judul menggunakan huruf kapital setiap katanya atau setiap awal katanya. Selanjutnya, ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Ya, ini benar ya anak-anak, penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Coba, apakah ada yang salah? Ya, betul. Pada kata ayam,
huruf A-nya tidak perlu menggunakan huruf kapital karena bukan nama orang atau di awal kalimat, jadi harusnya huruf A-nya A kecil saja. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Adakah yang salah pada kalimat yang selanjutnya? Ya, harusnya ayam pada awal kalimat A-nya itu huruf besar atau huruf kapital. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, bagaimana yang ini? Apakah ada penulisan huruf kapital yang salah? Pada kata ayam itu sudah benar karena di awal kalimat harus huruf kapital. Nah, di sini ada kata vaksin. V-nya harusnya tidak besar karena dia bukan di awal kalimat, jadi V-nya V kecil saja. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Pada kata apa sudah benar ya anak-anak, itu menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Perhatikan ada kata Lani, L-nya kecil karena Lani nama orang, jadi L-nya harus besar. Dan ada kata ayam. Ayam harusnya tidak perlu huruf kapital karena tidak di awal kalimat. Baik anak-anak, selanjutnya kalian bisa lingkari di buku paket kalian masing-masing. Lingkari penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada cerita merawat ayam. Ada di buku paket kalian halaman 53. Selanjutnya, ayo kita membaca. Bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama, setiap hari Minggu Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Coba kita perhatikan, di sini ada kata setiap karena awal kalimat. Dan ada kata minggu. Nah, minggu M-nya juga besar. Betul ya anak-anak, karena minggu termasuk nama hari. Selanjutnya Lani. Lani L-nya besar karena Lani nama orang. Dan kata ayah, A-nya besar karena itu termasuk kata sapaan. Kalimat kedua, kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Ada kandang, K-nya besar karena di awal kalimat. Dan ada kata Lani, L-nya besar karena nama orang. Kalimat berikutnya, kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Ya, K-nya besar karena di awal kalimat. Kalimat yang terakhir, dengan demikian lingkungan sekitar kandang pun menjadi bersih. D-nya besar. Kata dengan, D-nya besar karena di awal kalimat. Baik anak-anak, kalian juga bisa melingkari di buku paket kalian masing-masing mana saja yang termasuk huruf kapital. Anak-anak, coba perhatikan, ini ada beberapa aturan penggunaan huruf kapital pada teks bacaan. Yang pertama, kata di awal kalimat. Contohnya, sapi memakan tanaman rumput. S-nya besar karena di awal kalimat. Yang kedua, pada judul teks. Contohnya, daur hidup kupu-kupu. Setiap awal kata pada penulisan judul menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, nama orang. Contohnya, Beni, Udin, Lani, dan Siti. Karena nama orang jadi menggunakan huruf kapital. Dan yang keempat, nama hari dan bulan. Contohnya, Senin S-nya besar, Selasa S-nya besar, dan bulan Januari, Februari. J dan F-nya menggunakan huruf besar. Ini adalah beberapa aturan penggunaan huruf kapital pada teks bacaan.
Baik, selanjutnya ayo buatlah kelompok diskusi. Diskusikanlah penggunaan huruf kapital berdasarkan teks tersebut. Buatlah kesimpulan hasil diskusi kalian. Kesimpulannya, huruf kapital digunakan pada penulisan pada judul bacaan, penulisan awal kalimat, penulisan nama hari, penulisan nama orang, dan penulisan kata sapaan. Anak-anak, ayo kita menulis. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaan. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran dan ada tugas membaca dan menulis. Ayo tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkanlah hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Dan kelompokkanlah hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Apa saja anak-anak? Ya, memperhatikan penjelasan guru, mengerjakan tugas dengan baik, dan mengikuti pelajaran dengan tertib. Ini adalah hal-hal yang boleh kalian lakukan ketika mengikuti pelajaran. Aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena kenapa anak-anak? Karena hal-hal tersebut dapat membuat suasana belajar di kelas menjadi tertib dan nyaman. Selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah apa anak-anak yang tidak boleh dilakukan? Ya, membuat kegaduhan di kelas, tidak memperhatikan pelajaran guru, dan mengganggu teman yang belajar. Itu tidak boleh kalian lakukan. Aku tidak boleh melakukan hal itu karena apa anak-anak? Karena hal itu dapat menciptakan suasana di dalam kelas menjadi ramai dan gaduh sehingga mengganggu saat belajar. Jadi ini adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan ketika mengikuti pelajaran. Kalian boleh menyalinnya menggunakan bahasa kalian masing-masing di buku paket halaman 56 dan 57. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Ayo perhatikanlah gerakan Lani. Gerakan yang pertama adalah gerakan jalan di tempat. Selanjutnya, gerakan berlari ke arah depan. Dan gerakan berlari zigzag. Lakukanlah gerakan lari berbelok-belok sesuai pola yang ditentukan. Lakukan gerakan sesuai ketukan dalam lagu Ayamku. Lakukan gerakan sesuai ketukan lagu yang lainnya.
Ikuti petunjuk gambar tersebut. Selamat mencoba anak-anak, lakukan gerakannya di rumah. Kalian bisa melakukan gerakan-gerakan tersebut di rumah bersama kakak, adik, atau saudara kalian yang lainnya. Selamat mencoba anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, atau jika kalian ingin keluar rumah jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.